kita angkat pujian dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 22 ayat 1 dan ayat 3. Kami datang mau berbakti. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 440 ayat 1. Terpujilah, agungkan. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan, titah ketiga dan maksudnya.
Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 171 ayat 1, Beri Tandaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 715 ayat 1. Agunglah kasih-Mu. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 23, dimulai dari ayat 23 hingga ayat 28. Kita dapat membacanya secara bergantian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 765, Walau Gunung Pun Beranjak.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Inilah warta jemaat gereja kita hari ini Minggu 8 Agustus 2021, Minggu 10 Dung Trinitatis. Topik Minggu, Ulahoma uhum dohot hasitongan. Lakukan keadilan dan kebenaran. A. Tahun ajaran baru belajar sidi atau katehisasi. Tahun ini gereja kita akan melaksanakan tahun ajaran baru bagi pelajar sidi. Untuk itu warta ini menjadi pemberitahuan bahwa pendaftaran katehisasi dibuka tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021 dengan syarat membawa surat keterangan dari Sintua Wek dan fotokopi akte baptis. Syarat-syarat diserahkan ke sekretariat gereja kita. B. Ibadah Minggu sesuai dengan surat Wali Kota Pekanbaru tanggal 24 Juli 2021 tentang PPKM level 4 di Kota Pekanbaru dan semakin bertambahnya warga masyarakat yang terpapar virus COVID-19, maka ibadah minggu dan pertanyaan di gereja kita mulai tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 8 Agustus ditiadakan sementara. Untuk ibadah minggu tanggal 1 dan 8 Agustus, gereja kita akan melaksanakan ibadah secara live streaming melalui channel YouTube HKBP Sukajadi Pekanbaru. Warga jemaat telah meninggal dunia pada hari Selasa 3 Agustus 2021, Ibu Emi Alwine Boru Situmorang, istri dari Bapak Sintua SP Sihombing, tutup umur 70 tahun, alamat Jalan Garuda Sakti, Wek 7. Demikianlah warta jemaat gereja kita, kiranya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom. Kita angkat pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 714 ayat 1. Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, pimpin kami domba-Mu. Berilah kami hati damai, menikmati rahmat-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, gembalakan umat-Mu. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan di dalam ibadah minggu kita hari ini
diambil dari kitab Yeremia pasalnya ke-22 ayat 1 hingga ayat ke-9. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku akan bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam satu bidang hukum ada sebuah slogan semboyan yang begitu terkenal dan menjadi dasar, yaitu fiat justitia ruat caelum, yang berarti bahwa hukum harus ditegakkan walau langit akan runtuh. Itu juga sejalan dengan fiat justitia et pereat mundus, bahwa keadilan harus ditegakkan walau dunia akan binasa. Hal ini berarti bahwa hukum harus ditegakkan dalam setiap situasi, dalam setiap kondisi. Hukum harus menjadi keadilan bagi semua orang. Inilah yang menjadi seruan pertobatan Yeremia kepada Raja Yehuda, sebagaimana firman Allah yang ia terima untuk disampaikan kepada raja, para pegawai-pegawainya yang telah melakukan ketidakadilan, penindasan, dan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Dengan seruan ini, maka diharapkan Raja Yehuda dan para pemimpin-pemimpin kerajaan itu berbalik kepada Tuhan untuk menegakkan keadilan sebagai seorang pemimpin. Selain itu, seruan pertobatan untuk beribadah kepada Allah yang benar, bukan kepada ilah-ilah lain yang menjadi membangkitkan murka Allah kepada bangsa itu. Firman Tuhan kepada Yeremia, beritakanlah ke istana Raja Yehuda, lakukanlah keadilan
dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Jangan engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Hal ini dikarenakan Allah kita adalah Allah yang adil, Allah yang benar. Maka keadilan Allah dan kebenaran Allah lah yang harus berdiri di tengah-tengah kerajaan Yehuda, agar mereka kembali di dalam kemasyuran sebagaimana pimpinan Daud. Maka hak setiap orang harus dikembalikan sebagaimana hak yang seharusnya mereka terima. Orang-orang yang lemah, para janda, para orang miskin, orang asing harus ditopang, bukan semakin ditindas. Ditindas secara struktur sosial dan juga ditindas secara perekonomian. Terlebih banyaknya orang yang tidak bersalah yang harus mati di tangan para pemimpin Yehuda, yang seharusnya mereka tidak mendapatkan penghukuman. Inilah seruan pertobatan untuk menghadapi bangsa Yehuda yang sudah banyak mengalami ketidakadilan oleh karena pimpinan raja mereka. Bapak Ibu yang terkasih, ini juga menjadi suara kenabian bagi kita saat ini. Begitu banyak kita dipertontonkan akan ketidakadilan di tengah-tengah kehidupan ini. Begitu masih banyak kasus yang belum bisa terjawab oleh sistem peradilan. Entah apa yang terjadi. Bahkan ketika banyak masyarakat yang dalam keterbatasan secara ekonomi, secara kekuatan, dan pemerintah memberikan bantuan sosial ketika menghadapi pandemi, bahkan itu pun menjadi sebuah penyelewengan oleh mereka yang memiliki kuasa atas hal itu. Tentu hal ini akan membangkitkan murka Allah. Allah akan menjadi penghukum bagi mereka. Karena Allah kita adalah Allah yang adil. Ia akan menghukum bagi mereka yang tidak bertindak sesuai dengan kebenaran dan keadilannya. Itu juga yang disuarakan di dalam pertobatan oleh Nabi Yeremia. Ketika bangsa Yehuda dalam pimpinannya mau berubah, mau bertobat, mau berbalik kepada Tuhan, maka Allah mengatakan mereka akan tetap berada di atas tahta Daud, dan melalui kereta dan kuda dengan gagah bangsa ini akan terus berjalan. Tetapi ketika penindasan, kekerasan, perampasan hak terus dilakukan, maka Allah akan memberikan penghukumannya. Maka Raja Yehuda, para pemimpinnya, mereka akan terbuang. Bahkan kota yang didiami dibagaikan padang gurun, yang tidak akan ada satu orang pun akan meninggalkan tempat sebagai kediaman bangsa itu. Bahkan Allah akan menghukum di depan bangsa-bangsa lain, sehingga mereka mengetahui ketidaksetiaan daripada para pemimpin Raja Yehuda. Mengapa Allah membiarkan kota yang besar ini menjadi dihukum? Karena mereka sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita diberikan kuasa untuk menentukan, baik di perusahaan, baik di dalam segala bidang, bagaimanakah kita akan menentukan? Ketika kita memiliki kuasa menentukan siapa yang masuk dan tidak di dalam sebuah perusahaan, apakah ketika ada keluarga kita yang hendak mendaftar, walau kita tahu dia pemalas, kita tahu dia tidak berdisiplin, kita tahu dia sering untuk berbohong, itu bisa kita luluskan karena keluarga, dan kita korbankan orang yang benar-benar orang yang disiplin,
orang yang berprestasi dan jujur. Seringkali kita melihat karena kesukuan, karena keluarga, kekerabatan, karena persahabatan, maka hukum tidak lagi ditegakkan sebagaimana dia harus memberikan kepastian hukum. Equality before the law, persamaan orang di hadapan hukum, itu tidak lagi menjadi realitas di tengah-tengah kehidupan kalau diri kitalah yang menjadi pusat dari keadilan itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, janganlah kita terbentur oleh kepentingan diri, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, maka hukum tidak lagi ditegakkan. Yang menjadi ditegakkan adalah keinginan diri, kepentingan diri, kebutuhan diri, sehingga hak-hak orang lain yang seharusnya diterima tidak mendapatkan yang sebagaimana mereka harus terima. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalankan keadilan dan kebenaran, maka harus berada di dalam Kristus itu sendiri. Kristus, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, sebagaimana Yohanes 14 ayat yang ke-6. Allah yang adalah keadilan, Allah yang adalah kebenaran itu sendiri, itulah yang harus hidup di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita melakukan keadilan, menaikkan sebuah kebenaran, maka bukan kebenaran keadilan subjektif, tetapi kebenaran dan keadilan Kristuslah yang terjadi. Maka semua orang merasakan sama untuk di hadapan hukum. Maka semua orang akan mendapatkan kepastian hukum. Maka orang akan mendapatkan hukum yang objektif di dalam kehidupannya. Hukum yang sering kali digambarkan sebagai seorang perempuan, seorang dewa yang membawa pedang di tangan kanannya, yang memegang timbangan di tangan kirinya, dan matanya yang tertutup, yang melambangkan ketegasan hukum itu sendiri, yang melambangkan bahwa timbangan kesalahan orang harus merata di hadapan hukum, dan pandangan tidak menentukan siapa yang berkara, tetapi dia harus menjadi netral. Maka pedang itu seringkali digambarkan sebagai pedang yang turun ke bawah, dituduh menjadi pedang yang hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Mendapatkan tuduhan bahwa timbangan bukan lagi menimbang kesalahan orang lain, tetapi menimbang berapa banyak uang yang ada di satu timbangan mertimbangkan ketimbangan yang lain. Maka uang yang paling banyak itulah yang akan ditentukan sebagai pemenang dalam satu perkara. Yang harusnya melihat perkara secara netral, maka penutup itu semakin lama semakin naik. Maka kita melihat siapa yang sedang berperkara. Kalau itu adalah satu marga, maka dia akan diberikan sebuah kehebatan lebih di mata hukum, karena pengadil juga memiliki satu marga dengan yang sedang berperkara. Karena itu Bapak Ibu, itu akan memberikan keamarahan kepada Tuhan ketika kita bertindak sedemikian di dalam keadilan dan juga kebenaran. Tetapi kita juga tidak harus terjatuh kepada keadilan yang normatif. Keadilan yang ketika kita memiliki 3 kue dan 3 orang yang harus kita berikan, bukan berarti setiap orang harus memberikan 1 dalam 1 kue. Itu bisa saja adil, tetapi juga adalah bagaimana kebutuhan mereka. Kalau 1 kebutuhannya setengah, maka kita berikan dia setengah. Maka kalau kebutuhannya 1,5, maka kita berikan juga dia 1,5. Maka hak harus diberikan dan sesuai dengan kebutuhan dari setiap orang. Maka berbicara keadilan
adalah harus keadilan Kristus, sehingga tidak keadilan subjektif, karena tidak jarang terjadi. Ketika berbicara keadilan, itu tidak adil karena saya tidak mendapatkan, itu tidak adil karena saya tidak dilibatkan, walau sesungguhnya saya tidak memiliki hak untuk mendapatkan apa yang sedang dibagi. Karena itu Kristus harus menjadi dasar, sehingga kita yang telah dibenarkan melalui penebusannya, maka kebenaran itu jugalah yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Ia yang adil, maka keadilannya itu jugalah yang harus hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi di dalam keadilan Kristus, Ia juga adalah kasih. Maka ketika kita memperhadapkan keadilan dan kebenaran, harus juga dengan kasih. Itulah seruan pertobatan, karena Allah yang adil dan yang benar itu juga adalah Allah yang kasih. Ia tidak menginginkan orang fasik untuk mati di dalam keberdosaannya, tetapi Ia ingin mereka berbalik dari kesalahannya dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga ia mendapatkan keselamatan itu sendiri melalui Kristus Yesus. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, janganlah kita menjadi tidak bersemangat, tidak memperjuangkan keadilan, tidak memperjuangkan kebenaran, karena itu adalah tugas kita sebagaimana yang telah menerima Kristus di dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika kita menegakkan keadilan dan kebenaran, maka pastikanlah keadilan Kristus dan kebenarannya lah yang harus menjadi dasar bagi kita. Sehingga bukan kebenaran yang subjektif, bukan kebenaran sesuai keinginan kita, tetapi yang benar-benar adil sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, maka ketika kita menyuarakan keadilan, tentu kita juga harus memberitakan kasih kepada orang. Maka ketika orang dibungkam tidak dapat berbicara, maka marilah kita menjadi suara bagi mereka yang dibungkamkan. Ketika tangan mereka tidak dapat berdiri untuk memberikan suara mereka, maka kita menjadi tangan yang menopang agar ia mampu menaikkan tangannya. Ketika orang tidak dapat melihat dengan jelas dan netral, maka marilah kita menjadi mata untuk memberitahukan apa yang menjadi netral dan yang baik di mata Tuhan. Inilah tugas kita saat ini. Inilah tugas kita sebagai orang Kristen. Dan ketahuilah, ketika kita menindas orang-orang yang lemah dan tidak mau melakukan keadilan, maka sesungguhnya kita menghina pencipta kita sendiri. Di dalam Amsal pasal 14 ayat 31, orang yang menindas orang yang lemah, maka ia menghina penciptanya. Tetapi ketika orang berbelas kasih kepada mereka yang lemah, yang miskin, maka ia memuliakan Allah itu sendiri. Marilah kita memuliakan Allah melalui tindakan kita yang memberikan hak orang lain sebagaimana yang harus ia dapatkan. Marilah kita menjadi pertolongan bagi orang lain. Dan marilah semua kita dasari kepada Kristus yang adalah kebenaran dan keadilan itu sendiri. Tuhan menguatkan dan memberkati kita menjadi penegak keadilan, kebenaran di dalam setiap sendi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa atas kasih karunia-Mu. Oleh karena Engkau adalah kebenaran, Kau adalah keadilan itu, sehingga kami dikuatkan untuk melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kami kepada sesama kami.
Janganlah kami menjadi pelaku ketidakadilan, pelaku kekerasan kepada mereka kaum lemah, kepada para janda, kepada orang asing, kepada orang-orang miskin, dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi biarlah kami menjadi orang yang meninggikan keadilan-Mu dan mewartakan kebenaran-Mu, sehingga orang mendapatkan haknya dan menopang di dalam kehidupan mereka. Bapa yang terkasih, ketika kami ditakutkan oleh akan penyingkiran saudara-saudara kami, ketika kami meninggikan keadilan itu, menegakkan kebenaran itu, kuatkanlah kami bahwa hidup kami bukan hanya untuk dunia ini, tetapi hidup kami adalah memuliakan Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Bapa yang terkasih, kami juga mengingat akan jemaat-Mu, Bapak R. Purba, Bapak B. Simanjuntak, dan Ibu Boru Panjaitan, Ibu L. Boru Sitohang, yang saat ini di dalam proses pengobatan dan proses pemulihan. Tuhanlah yang hadir menguatkan mereka. Engkau memberkati setiap proses perobatan pemulihannya. Engkau mencukupkan segala sesuatu di dalam kebutuhan proses pengobatan dan pemulihan itu. Dengan kesabaran dan pengharapan yang hidup, biarlah mereka menjalani proses yang panjang itu, dan Tuhan memberikan kesembuhan karena mereka senantiasa hanya mengandalkan Engkau di dalam kehidupan-Mu. Ya Bapa yang terkasih, kami juga berdoa kepada keluarga Bapak Sintua Sihombing dan juga Bapak Laia Inang Boru Sihombing atas meninggalnya istri dan orang tua terkasih dari keluarga ini. Kuatkanlah keluarga ini, berikanlah penghiburan. Janganlah biarkan mereka dalam keputusasaan karena duka cita, tetapi di dalam pengharapan yang hidup. Tuhan tidak meninggalkan keluarga ini, bahkan Tuhan akan senantiasa menopang. Dengan itulah mereka dapat melihat anugerah Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka, sehingga mereka dikuatkan dan dipulihkan, sehingga mampu untuk senantiasa memuji Engkau di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, biarlah Engkau yang memelihara kehidupan mereka dan mencukupkan kebutuhannya, sehingga mereka hanya bersyukur kepadamu dan hanya kepadamu mengandalkan kekuatan-Mu untuk menjalani hari lepas hari. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 723, Padamu ya Tuhan, dan kita mengumpulkan persembahan kita.
Marilah kita mendoakan persembahan kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.